warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Arya Sinta dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan mewawancarai seorang ibu yang bernama Ibu Reni. Sebelum mewawancarainya, jangan lupa ya, subscribe, like, and comment ya teman-teman. Ini saya sudah bersama Ibu Reni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ya. Ibu, saya ingin bertanya bagaimana cara Ibu mendidik seorang anak. Beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai rasa hormat kepada anak? Boleh Ibu? Bagaimana cara kita mendidik anak itu untuk menanamkan rasa hormat gitu ya. Saya dalam mendidik anak itu, step pertama itu kan anak itu apalagi usia dini ya, itu nggak mungkin anak tuh lebih melihat contoh perbuatan kita dibanding ucapan kita gitu ya. Terkadang anak emak itu kenapa kalau kita bilang jangan atau nggak boleh sama anak tuh anak kadang nggak nurut gitu. Nah, dalam mendidik anak pun termasuk rasa hormat, saya lebih ke mencontohkan dalam tindakan saya. Contohnya misalkan step pertama saya nggak akan mengajari dia teori secara ucapan, secara memerintah atau secara teori ngasih tahu ke anak gitu. Misalkan nggak boleh nggak sopan ya sama orang tua apa segala bla 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 segala macam. Tapi saya lebih step awal saya itu lebih kepada mencontohkan bagaimana biar si anak-anak ini melihat saya gimana sih cara saya menghormati orang yang lebih tua dari saya. Contohnya ketika saya misalkan mereka kan selalu saya bawa nih kemana-mana. Ketika saya bertemu dengan orang yang lebih tua dari saya akan menyapa duluan, saya akan salam duluan, saya akan ketika banyak orang misalkan kita berjalan, ketika banyak orang saya akan bilang permisi. Terus hal-hal kecil itu gitu, hal-hal perbuatan, hal-hal kecil kayak gitu kan itu juga maksudnya cara kita menghormati orang lain gitu. Terus kepada orang tua saya misalkan, yang kepada orang tua tidak bicara dengan nada tinggi, tidak memerintah, tidak menyuruh-nyuruh, ya hal-hal kayak gitu. Sehingga apa yang saya contohkan, apa yang saya lakukan, saya kan selalu bawa anak-anak selalu ikut nih. Mereka lihat, oh begini ibu saya ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dia akan menyapa, dia akan memberi salam. Ketika melewati orang lain dia akan permisi gitu. Ketika memperlakukan orang tua dia tidak dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Itu lebih kepada tindakan. Ketika satu waktu saya merasa saya sudah mencontohkan hal yang baik lah istilahnya. Saya sudah memperlihatkan kepada anak-anak nih bagaimana saya cara saya hormat kepada yang lebih tua. Satu waktu dia misalkan melanggar nih. Ada sikap dia yang tidak sopan kepada yang lebih tua dari dia misalkan. Itu baru saya nasihati secara lisan. Jadi lisan itu tidak saya taruh di urutan pertama. Ketika saya sudah mencontohkan yang baik, kemudian dia melanggar, dari
saya ngerasa saya udah benar gitu ya mencontohkan, kemudian dia suatu waktu dia melanggar, baru saya memberikan teguran lah secara lisan. Nah, itu nggak baik. Kamu nggak boleh bersikap kayak gitu, nggak boleh nggak sopan, nggak boleh kayak gini, bla 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 bla. Istilahnya teorinya lah baru saya sampaikan gitu, bahwa itu eh, tidak baik, itu jangan diulangi. eh, Kita harus hormat kepada yang lebih tua, apa segala macam itu baru secara lisan. Ini tapi step pertama saya pasti eh, saya mencontohkan gitu, karena eh, sejauh ini ketika kita yang sebagai orang tua itu mencontohkan, dibanding memerintah ya, dibanding kamu kalau ketemu ini harus gini harus gini harus gini harus gini, misalkan mau ketemu orang ini harus gini harus gini, itu anak kadang nggak menyerap, kadang masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan. Tapi ketika kita mencontohkan dari sedini mungkin, maksudnya kita sebagai orang tua harus menjaga sikap lah, attitude, karena anak itu mencontoh, anak itu eh, senangnya mencontoh kan. Jadi ya kita harus benar-benar mencontohkan yang baik gitu dari tindakan kita, dan itu berhasil lah, istilahnya berhasil dibanding secara lisan ya, karena dia tahu, oh dia meniru kita, wah ketika ketemu yang lebih dewasa seperti ini kita memperlakukan perlakuannya apa bla bla bla, gitu sih. Wah, Ibu Rania luar biasa sekali. Ibu, pertanyaan keduanya ya Ibu, boleh. Ibu bagaimana cara menanamkan rasa peduli pada anak Ibu? Rasa peduli pun itu sama seperti halnya tadi, menerapkan rasa hormat. Dalam menerapkan rasa peduli kepada anak pun sama gitu. Saya dari sedini mungkin mereka, saya bawa dia, misalkan contohnya ke pasar, lihat orang yang misalkan kakek-kakek yang istilahnya terlihat kurang mampu gitu ya. Saya kasih uang anak saya untuk biarkan dia yang memberi gitu, sambil dikasih tahu, nah itu misalkan si kakek itu keadaannya kurang beruntung dari kita, coba kamu ini ya kamu kasih kakeknya ya. Jadi saya enggak dari tangan saya kasih uang itu biar dia yang ngasih, biar dia terbiasa gitu, ketika punya rezeki dia melihat sekitar dia ada yang lebih istilahnya yang kurang beruntung dari dia terbiasa memberi itu. Hal-hal kecilnya seperti itu, peduli terhadap segala hal, nggak harus manusia ya ke hewan pun gitu, maksudnya kita mencontohkan gimana kita menyayangi hewan, terus gimana kita peduli terhadap lingkungan, tidak mencontohkan hal kecilnya, tidak buang sampah sembarangan gitu. Kita ajarkan dia bahwa buang sampah harus ke tempat sampah. Jadi sedini mungkin dia jangan sampai bungkusan makanan contohnya yang habis dia makan gitu, saya suruh dia untuk buang ke tong sampah dan sebagainya. Biar ya itu dari sedini mungkin biar dia terbiasa, dia peduli lingkungan, dia peduli terhadap hewan, menyayangi hewan, dia peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung dibanding dia. Selain menambah rasa syukur, saya juga
ngasih pengertian ke dia, jangan sampai melihat ke atas. Lihatnya setiap bertemu dengan orang-orang sekitar kita, lihat ada yang lebih kurang beruntung lah dari kita. Nah, kita harus bersyukur dan kita harus kasih rezeki yang kita punya saat itu untuk orang tersebut, kayak gitu sih. Hal-hal kecil kayak gitu sih dalam gitu ya. menanamkan nilai kepedulian. Ibu sangat biasa sekali Ibu ini ya. Ibu, terima kasih Ibu, maaf sudah mengganggu waktunya. Iya. Ibu sehat-sehat ya Ibu. Iya. Ibu, makasih Amin. ya Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di sini saya sudah bersama Saudari Jawi dan Saudari Kansa. Kakak ingin menanyakan bagaimana cara orang tua kalian menanamkan rasa hormat dan kepedulian. Oke? Boleh, bisa dimulai dari Kansa ya. Berbagi makanan kepada teman. Saat pulang sekolah, bersaling kepada keluarga. Oh ya, bagus sekali. Kalau Gali gimana Gali? Menghormati kepada sesama, terutama menghormati pada yang lebih tua, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Oh ya, makasih ya adik-adik. Iya, Semoga jadi anak yang baik. sama-sama. Oke, dadah.